Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Mari kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Kita mau bawa segenap hidup kita pagi hari ini menyenangkan hati Bapa. Pedulikan hidupmu, pedulikan aku, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Mari semua sujud di altarnya. Tuhan, hidupku, kami terima anugerah-Mu, anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di
altarnya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, sujud di altar. Kami bawa hidup kami Tuhan. Hidup terima anugerahnya. Ya ampun itu Dia bebaskanmu. Ya ubah hidup baru hatiku. Hatiku sesuatu terjadi saja di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidup baru hatiku. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Berikan kemuliaan bagi kami datang di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya.
dalam hatimu, kasih setiamu Tuhan yang menghidupkan aku, sebab aku milikmu. Yesus, kerjakanlah kehendak-Mu, dan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu dalam kesesakanku. Dalam kesesakan ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku, sebab aku milikmu. Ya Yesus, kami milikmu Tuhan, dan hidupku biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik, akui dengan iman-Mu, ini kami Tuhan, kami milik-Mu Yesus. Kasih setia Tuhan yang menghidupkan aku, sebab aku milik-Mu. Amin, amin Yesus. Kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Terima kasih ya Bapa, ini kami milik-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kembali ke bait-Mu Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami. Bertaktalah Tuhan atas pujian penyembahan kami. Biar yang lemah dikuatkan Tuhan lewat pujian kami. Yang sakit Tuhan sudah Engkau sembuhkan Tuhan lewat puji-pujian kami. Yang mengalami masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Pagi ini kami rindu lagi Tuhan
mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara pribadi lewat pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau tetap berdiri. Mari kita mau kecap dan lihat segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagi Yesus, Allah yang mengasihi kita. Oh, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Amin, amin. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Di saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan sebagian dari milik kita untuk kerajaan Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita melihat dulu, baru kita percaya. Seringkali kita seperti murid Tuhan Yesus Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke tangan Tuhan, atau mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudaraku. Saudara yang sepakat dengan Tuhan Yesus dan sepakat dengan saya bahwa kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan. Saudara yang sepakat dengan saya, mari kita sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat Tuhan, sebab firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
selalu dikenapi di hidup. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Benar Tuhan. Hidup orang yang percaya adalah hidup oleh iman Tuhan. Iman dan pengharapan akan firman-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kembali kami akan diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Otoritas surgawi turun atas hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan Tuhan ada otoritas surgawi. Roh Kudus-Mu bekerja. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Rema itulah Tuhan yang menguatkan kami menjalani kehidupan yang berat ini Tuhan. Kami perlu rema-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita akan diberkati lagi lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Christian dari tim MLC. Waktu dan tempat kita persilakan. Shalom. Salam Elohim, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak Ibu dan saudara yang ada di tempat ini. Hanya puja-puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan, sehingga saya dari tim Mission Link Center Semarang boleh kembali berada di tengah-tengah keluarga besar jemaat GBDI Sion Permai. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya bersyukur kepada Tuhan khususnya karena hari ini atau dalam kesempatan ini saya boleh kembali melihat dunia lagi setelah hampir 7 bulan lamanya saya berjuang, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kedua belah mata saya bermasalah dengan pendarahan retina, sehingga 7 bulan itu Bapak, Ibu, dan Saudara saya banyak berdiam diri, saya terseok-seok, tidak bisa melayani, tidak kelihatan, kabur. Nah, hari ini puji Tuhan atas kemurahan Tuhan dan juga atas segala atensi, segala dukungan, doa, serta support yang diberikan dari keluarga besar GBDI Sion Permai ini. Khususnya pada Bapak, Ibu Gembala yang kita kasihi, bersama dengan anak-anak, menantu, semuanya keluarga besar, juga Kotiongking yang selama ini kami sering komunikasi seperti itu, yang telah banyak membantu dan meringankan beban kami. Kami hanya bisa berdoa kiranya apa yang sudah dan diberikan dikembalikan oleh Tuhan berlipat kali ganda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mumpung ini masih tahun yang baru dan kita sudah masuk di tahun 2022, saya ingat kalau saya diizinkan saya mau buka masker saya saja begitu. Soalnya ngomongnya nggak jelas. Saya ingat saya diperkenalkan kepada gereja ini oleh seorang AI Liwa khususnya ya Kotiongking. Beliau berdomisili ada di Mojokerto. Karena kami tim Mission Link kumpulan para hamba Tuhan dari Jawa Tengah itu pertama kali pelayanan kami masuk ke Surabaya itu tahun 2011. Nah, 1 tahun kemudian tahun 2012 kami diperkenalkan di gereja ini. Dan sampai hari ini sudah 10 tahun tidak terasa perkawanan
kami atau persahabatan kami telah mendapatkan kepercayaan, penuh kesempatan sehingga boleh bersama-sama melayani ada di tempat ini. 10 tahun loh Bapak Ibu dan Saudara, ya. Nah, saya catat seperti itu kurang lebih sudah 10 tahun dengan segala suka dan duka. Itu sebabnya saya mewakili atas nama tim Mission Link ya mengucapkan terima kasih kalau sampai tahun 2022 ini tetap masih mendapatkan kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa menit ini kita akan belajar bersama-sama seperti itu tentang kebenaran firman Tuhan. Namun, saya bersyukur pagi hari ini saya telah banyak dibantu oleh Ko Ferry tadi ya sebagai WL ya. Telah banyak beliau mengungkapkan lewat pujian, lewat kata-katanya tentang iman. Bukti dari segala dasar dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, belum menjadi kenyataan, namun kita sudah percaya. Dan ditutup tadi sebelum diberikan kepada saya, ya beliau bercerita tentang Thomas. Bagaimana Thomas hanya mau melihat bukti dan fakta. Ya, Thomas tidak akan percaya sebelum melihat bukti dan fakta. Itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 25-26. Lalu Tuhan berfirman ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat mujizatku tapi dia percaya. Nah, pagi hari ini lewat kesempatan yang berharga ini kita bersama-sama akan belajar dengan sebuah tema. Mungkin judulnya jauh sekali ya, masih jauh. Biasanya khotbah ini, renungan ini saya bawakan kalau menjelang Paskah di bulan-bulan April. Nah, kami tidak pernah ketemu bulan April di tempat ini karena jadwal kami Februari dan Mei. Nah, daripada Mei nanti setelah melewati Paskah, lebih baik sebelum Paskah saja. Ya, haleluya. Karena berbicara tentang Paskah, bicara tentang korban. Pertanyaan saya sebelum kita masuk, menurut Bapak Ibu Saudara semua, yang dikorbankan itu yang benar siapa sih? Isa atau Ismail? Menurut kita yang dikorbankan Isa karena ada ayatnya, ada ceritanya. Tapi saudara sepupu kita juga nggak mau kalah. Dia ngomong, Pak, bukan Pak, itu bukan Isa, yang betul Ismail. Lah kalau menurut Anda yang benar yang mana? Tolong dijawab. Yang benar Isa atau Ismail yang dikorbankan? Isa ya, betul ya. Saya juga setuju. Tapi salah Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata usut punya usut, yang dikorbankan bukan Isa. Yang dikorbankan juga bukan Ismail. Yang dikorbankan anak domba Allah. Amin. Iya toh, jelas toh. Kan Isa mau dikorbankan tapi tidak jadi. Nah, kita akan belajar pagi hari ini. Ya, yang betul yang dikorbankan anak domba Allah. Filipi pasal 28 berkata, sebagai manusia, sebagai rupa manusia, Tuhan kita Yesus Kristus merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Bahkan segala kuasa iblis apapun sudah dikalahkan. Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai, sudah finish, sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Buktinya Pak, 1 Korintus 15:55. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sebab sudah dikalahkan oleh Yesus. Jadi yang jadi korban siapa? Anak domba Allah. Nah, temanya ujian iman atau iman yang teruji, Yehova Jireh. Yuk kita buka Roma pasal 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Haleluya. Ya, dengan hormat kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan baca ya. Saya akan bacakan untuk Anda. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap
Ya, namun mimpi pun juga, mimpi pun tidak Bapak Ibu dan Saudara. Namun Abraham sebagai bapak segala orang beriman berharap juga dan apa? Percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Satu ayat lagi 19. Satu ayat lagi yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Apa? Imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Rasanya impossible, tidak masuk di akal, nonsen. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira berapa Bapak Ibu Saudara? 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Puji nama Tuhan, silakan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dalam hidup ini. Pertanyaan saya kembali, ya, karena saya tahu, saya sempat tanya dengan Ko Tiong King, bagaimana dengan keadaan rohani jemaat GPDI Sion Permai. Ko Tiong King ngomong, jangan khawatir Pak Kris, sekalipun COVID, jemaat GPDI Sion ya tetap katam Alkitab, tetap membaca Alkitab, membaca firman sesuai yang Yesus katakan. Ya, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Pertanyaan saya, kalau tadi Abraham umurnya 100 tahun, ya, menurut Anda tokoh Alkitab yang umurnya paling tua itu siapa? Menurut Anda, ya, di dalam Alkitab yang umurnya paling tua, jauh lebih tua daripada matinya Abraham, umurnya Abraham. Ada yang tahu? Matusalah, betul. Bisa ditunjukkan ayatnya di mana? Ayo, umurnya berapa Matusalah? 969. Kejadian pasal 5 ayat 27. Matusalah dinyatakan orang paling tua sejamannya, umurnya 969 tahun. Itu metune salah. Nek metune bener tambah dawa Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Oke ya, sekarang ya ayat yang kedua, ayat inti kita. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya sekalipun tubuhnya sudah menjadi lemah. Seperti yang dikatakan oleh Koferi tadi, percaya bukan karena melihat. Percaya itu dalam kata bahasa aslinya pistio. Ya, percaya belum terjadi, belum ada buktinya, tapi percaya. Yakobus 2 ayat 17. Demi juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita bisa punya iman? Roma pasal 1 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi jelas Bapak Ibu dan Saudara, kita pagi hari ini diajar sama Tuhan ya untuk tidak melihat kondisi keadaan sekarang ini loh. Ini kondisi yang sedang genting, yang sedang gawat. Ya, Covid-nya naik lagi. Tahun yang lalu 2021 itu bulan Juli itu puncak-puncaknya. Banyak orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu di bulan Juli sampai Agustus. September pertengahan mulai landai. Terus Oktober, November hilang sama sekali. Rumah sakitnya kosong blong. Tidak ada yang sakit.
Terus mau masuk Desember mau tutup tahun, terjadi lonjakan lagi. Ditambah lagi ada Omikron dari Afrika. Itu sampai hari ini. Nah, nasibnya Surabaya, Jawa Timur, iku podo karo Semarang, Jawa Tengah. Dimulai dari Jakarta, Jawa Barat, Bali, lalu nyusul Jawa Timur, Jawa Tengah itu sama. Seperti itu. Tapi karena kita mungkin sudah beberapa kali disuntik vaksin, mungkin itu bisa membantu kita. Jadi kita kebal ya, punya semacam imun kekebalan seperti itu, belum ditambah vitamin dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, yang banyak mati setelah saya usut, setelah saya telusuri ya, itu bukan gelandangan, bukan pengemis, sing mati iku sing akeh justru wong-wong sugih. Sing iso tuku apa saja, vitamin dan lain sebagainya. Justru orang yang gila gelandangan itu enggak ada yang kena COVID. Padahal hidupnya ngawur, makannya ngawur. Kenapa? Karena tidak pernah dipikir. Lah kita ini mikir terus siang malam, wedi kena, wedi mati. Lalu Rasul Paulus berkata, kok hidupku untuk Kristus dan mati bagiku apa? Sebuah keberuntungan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya wes kita tinggalkan. Yuk kita belajar sekarang di ayat intinya. Tolong dibuka ya. Kejadian 22. Pasti seringkali setiap Paskah ya kita selalu belajar tentang ayat ini, atau paling tidak seorang tamu gembala sidang akan menceritakan tentang persembahan Abraham. Bagaimana Tuhan sedang menguji Abraham, ya. Mungkin kita sudah mendengar puluhan kali, ratusan kali, tapi tidak ada salahnya. Pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada Anda, ya. Kita akan belajar ayat per ayat, sangat bagus sekali Bapak Ibu dan Saudara, ya. Sekali lagi loh ya, ini sebetulnya nggak tepat, harusnya itu menjelang Paskah, menjelang kurban, tapi nggak ada salahnya karena kami tidak pernah bisa untuk bulan April, kami datangnya hanya Februari dan Mei, ya. Puji nama Tuhan. Ayat pertama, setelah semuanya itu, perhatikan kata setelah semuanya itu. Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham apa? Ya Tuhan. Perhatikan kata ini. Abraham itu ternyata orangnya suka dengar-dengaran. Loh, buktinya apa Pak? Buktinya waktu Tuhan berfirman, Abraham berkata, ya Tuhan. Ini permulaan yang baik, permulaan yang bagus. Waktu Tuhan berfirman kepada kita, mungkin menjelang pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Waktu Tuhan berfirman, apakah kita ini dengar-dengaran? Ini Abraham masih enak, tidak ada masalah apa-apa. Dia dengar-dengaran. Kalau hidup Anda ingin bahagia, ingin berhasil, ingin sukses, 3 kuncinya. 1, dengar-dengaran, yang kedua taat, dan yang ketiga melakukan. Amin. Nah, tadi saya suruh garis bawahi setelah semuanya itu. Kalau ada kata setelah semuanya itu, berarti itu bukan yang pertama kali, tetapi sudah ada step by step, sudah ada kejadian-kejadian, sudah ada cerita demi cerita, baru sampailah di kata setelah semuanya itu. Bapak Ibu dan Saudara dipelajari, kehidupan Abraham dimulai dari Kejadian pasal 12, ya. Kejadian pasal 12. Lah kejadian apa sih setelah itu? Yuk kita buka sebentar sekarang di Kejadian 15. Tolong yuk, Kejadian 15 ayat yang pertama. Tadi Tuhan ngomong ya kepada Abraham, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Abraham dijanjikan akan menjadi bapak banyak bangsa.
Padahal posisinya waktu itu Abraham belum punya anak, umurnya 75 tahun kurang lebih, ya. Belum punya anak satupun, bahkan Abraham itu sedang curhat sama Tuhan. Tuhan, aku punya segalanya, harta semuanya. Aku orang kaya, tapi satu yang kurang dalam hidup Abraham, yaitu tidak punya keturunan. Lalu Tuhan ngomong di dalam Kejadian pasal 15. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan besar di surga. Nah, apa yang dicurhatkan Abraham? Ini dia ayat 2 dan ayat 3. Cuma satu yang kurang dalam hidupnya Abraham, tidak punya anak, ya. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah siapa? Eliezer. Rupanya Abraham sedang berdialog, sedang curhat. Dia juga punya satu pokok keinginan, yaitu punya keturunan. Untuk apa aku punya segalanya tetapi aku tidak mempunyai keturunan? Yuk kita teruskan. Kemudian sekarang ayat yang keempat saja, langsung ayat keempat. Lalu Tuhan berkata seperti ini, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Orang ini yang bernama Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan apa? Menjadi. Sudah punya anak atau belum Abraham? Ya belum, baru janji. Nah, waktu Tuhan berfirman ini, Abraham tadi apa? 3 hal yang dia lakukan. Dengar, taat, lakukan. Ayat 5. Apa yang Tuhan perbuat kepada Abraham? Ini dia ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika kau dapat menghitungnya, maka firman pada demilah bla bla dan bla. Di sini Tuhan mulai janji. Tapi perhatikan kata-kata, Tuhan membawa Abraham keluar. Artinya Abraham selama ini ada di dalam, belum keluar. Lah kalau Abraham belum keluar, dia nggak bisa menatap bintang-bintang. Sesuai janji Tuhan, anaknya seperti bintang dan pasir di laut. Kalau Abraham selama ini terkungkung di dalam pikirannya yang sempit, Bapak Ibu dan Saudara, maka dia tidak akan pernah bisa melihat visi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membawa Abraham keluar untuk menatap masa depannya. Sebab di luar ada masa depan yang Tuhan ingin berikan kepada Abraham. Ayat 6. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham. Ini dia. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Sudah dapat anak belum? Belum. Baru janji. Umurnya diperkirakan 75 tahun. Nah tadi di dalam Roma pasal 4 ayat 20, Abraham baru punya anak, kurang lebih umurnya 100. Jadi Abraham harus nunggu berapa? Sekitar lebih kurang 25 tahun. Tetapi Abraham percaya. Sekalipun dia melihat kenyataannya, rasanya impossible, tidak masuk di akal. Tapi dia percaya, Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Karena waktu Tuhan berjanji, dengan Tuhan memberikan, Abraham baru mendapatkan anak nanti di pasal 21. Tuhan janji, Kejadian pasal 15, Abraham baru punya anak lewat Sarah, itu
pasal 21, jadi ada 6 pasal perjalanan proses waktu kairosnya Tuhan sampai Tuhan menggenapi Abraham punya anak. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pertanyaan saya, sudah berapa lama Anda ini mendapat janji dari Tuhan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang kita sudah lemah. Kadang-kadang kita sudah tidak percaya Tuhan. Imannya seperti Thomas, maunya melihat bukti. Yuk saya kasih gambaran. Tolong yuk dibuka Yosua 14. Ada yang lebih hebat lagi. Tidak 25 tahun, tapi nunggu 45 tahun. Yosua 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10 kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Kaleb. Kaleb bin Yefune menunggu janji Tuhan lewat Musa 45 tahun lamanya. Ini dia. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur berapa? Waktu itu Kaleb 85 tahun. Waktu Kaleb mendapatkan janji firman Tuhan lewat bosnya Musa, umurnya 40 tahun. Nunggu janjinya masuk ke tanah Kanaan itu di umur 85 tahun. Jadi nunggunya 45 tahun, melebihi dari umurnya sendiri. Berapa lama janji Tuhan yang sedang Bapak Ibu dan Saudara mungkin nantikan? Sudah nunggu berapa lama? Kalau baru setahun, baru 2 tahun ya belum ada apa-apanya dibandingkan tokoh-tokoh Alkitab ini. 25, 45 tahun baru mereka bisa menikmati janji daripada Tuhan tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara, tetap setia kepada Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10c berkata, Wahyu pasal 2 ayat 10c, hanya orang yang setia sampai pada akhirnya yang akan menerima mahkota dan kemuliaan. Apalagi Bapak Ibu dan Saudara, ini dari GPDI. Orang GPDI terkenal militan, setianya luar biasa dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sampai mati tetap. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita teruskan, yuk tolong. Kejadian 22 lagi, sekarang ayat yang kedua. Firman Tuhan kepada Abraham. Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Loh, Tuhan ngerti kan? Ya, ini ceritanya sudah punya anak loh ya, karena kejadian 22. Kejadian 21 pasal 21 Abraham punya anak lewat istrinya Sarah. Nah ini anaknya sedang lucu-lucunya, mungkin berumur 3 tahun atau mungkin sampai 5 tahun, balita seperti itu ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong malam hari itu, Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi yang bernama Ishak, persembahkanlah kepadaku. Haleluya. Ini saya sedang berandai-andai. Contoh, saya sendiri dan istri menunggu anak perjanjian anak kami dulu 8 tahun. 8 tahun kami nunggu anak kami 2, yang satu laki-laki, Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua pria. Ya. Sama atau beda? Sama, tapi kata-katanya beda Bapak Ibu dan Saudara. Itu kami nunggu 8 tahun.
Nah, waktu kami dapat anak yang pertama itu, istri saya saking senengnya, nek anak-anak kecil bayi biasanya dikasih makan itu cuma 3 kali, dia sehari kasih makan 8 kali, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi didobel-dobel sama dia begitu. Nah, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Abraham, nggak punya anak nunggu 25 tahun, terus punya anak tiba-tiba diminta lagi. Loh, padahal Tuhan tadi ngomong di Kejadian 15, Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Tiba-tiba sekarang baru punya satu ini tunggal, mau diminta Tuhan. Nah, ini Abraham kalau tidak melihat dengan iman, cuma dia melihat kenyataan logika yang ada, dia bisa menganggap bahwa Tuhan itu mencela-menceli, mohon maaf. Ada peribahasa berkata, isuk dele sore wis dadi tempe. Lah omongannya kan gak bisa dipegang. Lah baru dikasih anak, baru lucu-lucunya, kok sekarang mau diminta lah. Kita belajar kepada Abraham. Yang kedua, setelah dia dengar-dengaran, dia taat. Ini loh kuncinya. Tuhan ngomong, anakmu yang kau kasihi persembahan ke Pak. Beda kalau begini, itu Abraham mikirnya ruwet. Stres. Beda kalau malam hari itu Tuhan berfirman begini, Tuhan persembahkanlah istrimu kepadaku. Abraham ora usah mikir ngenteni sesuk, malam ini juga Tuhan saya persembahkan istriku. Kenapa? Karena banyak pria yang kepahitan sama istrinya, Bapak Ibu dan Saudara, supaya bisa menikah lagi begitu. Tapi saya dijaluki anak, harta yang paling dia sayangi, harta yang paling dia kasihi. Kan aneh ini begitu. Tetapi Abraham belajar apa? Taat. Haleluya. Tetapi ingat, mungkin hari ini, sampai hari ini, setelah menjadi orang Kristen, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun kita masih bisa menjaga ketaatan, kesetiaan kita. Tapi ini belum berakhir, ini masih proses perjalanan Bapak Ibu dan Saudara. Bisa saja di tengah jalan kita jadi berbalik tidak taat. Contoh ya, ayo buka Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian 6:22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa sih maksudnya? Karena Tuhan tahu kejahatan manusia yang sudah sedemikian hebat, mentalnya sudah bobrok, Tuhan menyesal ngomong sama Nuh, aku akan membumi hanguskan semuanya, kecuali engkau Nuh, karena engkau orang benar di hadapanku, aku meluputkan engkau. Ceritanya Nuh disuruh membuat bahtera, membuat kapal. Berapa ukurannya, panjangnya Bapak Ibu Saudara? Berapa ukuran bahteranya? 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Dan Nuh melakukannya tepat, tidak kurang, tidak lebih, persis. Padahal saya percaya Nuh dianggap pada waktu itu oleh orang-orang sejamannya si ginting, sinting gila miring Bapak Ibu dan Saudara. Karena membuat perahu di atas gunung, tidak masuk di akal. Hebat ya Nuh ya, melakukan hal yang mustahil. Tapi ingat loh, di tengah perjalanan Nuh bisa salah. Buktinya, ayo saya buktikan. Kejadian 7:13.
Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, waktu nanti kamu masuk ke dalam bahtera, diikuti istrimu, anak-anakmu, menantumu. Jelas enggak? Firmannya jelas enggak? Nuh, masuk, setelah engkau masuk, diikuti istrimu, anak-anakmu, baru menantu. Ini yang dilakukan Nuh. Kejadian 7:13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta siapa? Sem, Ham, dan ya anak-anak Nuh dan apa? Bener apa ora? Bener atau tidak? Tuhan ngongkone apa tadi? Nuh, masuk, istrimu, anak-anakmu, perhatikan dan dengar. Untuk hal yang sulit, yang mustahil, yang tidak masuk di akal, Nuh bisa mengerjakan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tidak meleset, tidak kurang, sekalipun dianggap orang sinting gila miring. Tetapi hanya untuk masuk ke dalam bahtera, Nuh sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan kuciwa. Tapi ya sudah, dia kan maha pengampun, maha kasih. Setelah masuk 40 hari, air bah menyerang habis semuanya. Lalu Nuh keluar, disuruh keluar. Tuhan berfirman lagi, Nuh ingat, nanti waktu engkau keluar, diikuti istrimu, anak-anakmu, menantumu. Sekali lagi Nuh tidak taat. Buktinya buka 8:18. Kejadian 8:18. Nuh untuk perkara yang sulit melakukan, tetapi untuk hal yang sepele dia tidak sanggup melakukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini dia. Lalu keluar Nuh bersama-sama dengan siapa? Haleluya. Haleluya, minta sama Tuhan tetap roh ketaatan dan kesetiaan sampai mati. Karena ukurannya itu waktu kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan sekarang Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Yuk kita kembali lagi Kejadian pasal 22 ayat 3. Kejadian 22 ayat yang ketiga. 4, ayat 4 saja langsung, ayat 4. Ayat 4. Nah, ini dia. Kejadian 22 ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Karena Tuhan menghendaki mengorbankan Ishak di atas bukit Moria. Di sini dikatakan berapa hari? 3 hari perjalanan. Sebetulnya dalam perjalanan 3 hari itu Abraham masih bisa berpikir waras. Aku ini pergi jauh-jauh dari rumah untuk ke Bukit Moria, tujuannya untuk mengorbankan, untuk kehilangan. Beda loh kalau Tuhan ngomong, Abraham pergi ke Bukit Moria, aku akan memberkati engkau lebih hebat lagi, engkau akan tambah kaya, ternakmu tambah banyak dan lain sebagainya. Tetapi Abraham dalam perjalanan 3 hari saja sampai di sana dia harus mengorbankan, harus memberikan yang terbaik. Kenapa 3 hari sih Bapak Ibu Saudara? Kok tidak 1 hari saja? Kok mesti harus 3 hari? Ingat, Yesus mati berapa hari? 3 hari. Nanti Anda pelajari Kisah Rasul pasal 9 ayat 9. Rasul Paulus pernah buta berapa hari? 3 hari. Keluaran pasal 15. Bangsa Israel pernah ngamuk sama Musa, pernah murka sama Musa karena tidak mendapatkan air berapa hari? Dimarah 3 hari. 3. Mohon maaf Bapak-bapak, ini bukan nomor rumusan togel. Jangan dipasangi, saya nggak tanggung jawab.
3 hari perjalanan Bapak Ibu dan Saudara. Semua titik tanda koma angka yang ada di Alkitab itu ada nyawanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kita masuk sekarang untuk menyingkat waktu ayat yang kelima. Ini ayat yang paling penting buat kita, ayat emas kita. Kejadian 22 ayat yang kelima. Setelah 3 hari perjalanan, sampailah Abraham dengan Ishak bersama dengan bujangnya. Ini dia. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Maksudnya ke Bukit Moria. Kami akan apa, Bapak Ibu Saudara? Sembahyang. Ya, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini loh. Garis bawahi kata kami. Sesudah sembahyang kami kembali Kalau kami itu tunggal apa jamak? Jamak ya, betul ya, lebih dari satu. Ini kita berandai-andai. Abraham sudah sampai di tempat pengorbanan lalu membunuh Ishak, mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu dia kembalinya sendiri apa sama Ishak? Sendiri toh. Tapi kenapa dia berani berkata kami? Loh, aneh kan? Dia berani berkata sama bujangnya, kami akan pergi ke sana. Kami betul, karena dia dengan Ishak, 2 orang. Tetapi setelah Abraham mempersembahkan Ishak, dia kan tunggal sendiri. Harusnya nanti aku akan kembali. Tapi di sini dikatakan apa? Kami. Ini loh yang diceritakan Ko Ferry tadi. Tidak melihat tapi percaya. Apa Abraham sudah dikasih tahu sama Tuhan? Tenang Abraham. Aku hanya menguji engkau. Nanti sampai di sana, aku akan menyediakan gantinya Ishak. Tahu atau tidak Abraham? Ya enggak tahu. Belum tahu. Tapi hatinya percaya. Sebab dari awal mulai kejadian pasal 12, dimulainya hidup Abraham, itu memang imannya Abraham itu luar biasa. Buktinya Tuhan ngomong, Abraham keluar dari negerimu Ur Kasdim, pergi ke Kanaan. Abraham sudah nyaman, sudah enak ada di Ur Kasdim, ternaknya banyak, hartanya melimpah. Tiba-tiba Tuhan ngomong pergi, tinggalkan semuanya. Tidak masuk di akal. Tetapi Abraham tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi Abraham melihat dengan mata rohani, dengan mata batinia. Sehingga Abraham berani berkata ayat 5, ini iman nekat, iman tidak rasional, iman tidak masuk di akal. Tetapi itu yang dikatakan oleh Abraham. Dia tidak melihat kenyataannya. Amin. Hati-hati ya. Amsal pasal 6 ayat 2. Hati-hati dengan ucapan kita, sebab ucapan kita ini perangkap dan jebakan. Buka sekarang Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan lidah kita. Ini loh, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Apa yang Anda ucapkan itu Anda sedang bernubuat. Anda sedang mendaya cipta dari apa yang keluar dari mulutmu. Itulah yang terjadi. Kutuk dan berkat itu ada di dalam mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Saya kasih contoh. Buka yuk. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 26. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 26. Kita akan bertemu dengan seorang tokoh wanita Sunem. Saya memakai nama Maria, manis dan ceria, seperti itu. Nah, ceritanya wanita Sunem yang bernama Maria ini sedang mengalami masalah. Anaknya sakit keras lalu meninggal dunia. Nah,
sekelumit dia mendengar ada seorang nabi dari Israel yang dipakai Tuhan luar biasa yang bernama Elisa. Satu raja-raja itu zamannya Nabi Elia. Dua raja-raja itu zamannya Elisa. Elia itu bosnya Elisa. Waktu Elia mau rapture naik ke surga, dijemput oleh keretanya Tuhan, ya. Elia ngomong gini sama Elisa, Elisa, apa yang kau kehendaki dariku? Harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Elisa tidak mau semua itu. Aku hanya mau 2/3 daripada bagian rohmu saja. Karena Elisa ngerti bagaimana pekerjaan dahsyat yang terjadi atas bosnya yang bernama Elia. Nah, kemudian wanita ini bersiap-siap mau menemui daripada Elisa. Nah, sayang Elisa rumahnya di Surabaya. Sementara wanita Sunem Maria ini rumahnya di Jakarta. Terlalu jauh. Nanti Anda baca ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat sebelumnya. Elisa sudah tahu dia akan didatangi oleh wanita Sunem ini untuk minta didoakan anaknya. Lalu dia mengutus bujangnya namanya Gehasi. Mas, ini sebentar lagi akan datang Bu Maria menemui saya, tapi kasihan rumahnya jauh, dia di Jakarta sementara kita tinggal di Surabaya. Sudah begini saja, aku mengutus engkau, nanti ketemu saja di Semarang, di kotanya Kristiawan, di tengah-tengah. Lalu pergilah Gehasi dari Surabaya menuju Semarang, kemudian wanita ini dari Jakarta sampai di Semarang, ketemulah mereka. Lah ayat 26 ini. Setelah bertemu, Gehasi atas perintah daripada bosnya Elisa berkata, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah siapa? Jawabnya apa Bapak Ibu Saudara? Apa? Memang dia selamat, dia sehat, belum kena COVID. Suaminya juga masih sehat. Tetapi anaknya apa tadi? Anaknya mati. Tapi wanita ini hebat. Berani berkata semuanya selamat. Kenyataannya anaknya apa? Sekalipun kenyataannya anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bahasa yang keluar dari mulutnya adalah bahasa yang positif. Bukan negatif. Haleluya. Tuhan mengajar pagi hari ini. Sekalipun kita belum melihat jalan keluar, belum melihat solusi kita dari setiap permasalahan hidup kita, tapi ayo kita lihat dengan mata batiniah kita bahwa Tuhan sudah menyediakan pertolongan sebab Dia Allah Yehova Jireh. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Lukas 1:37, tidak ada perkara yang mustahil bagi haleluya. Haleluya. Ya tak kasih contoh lagi satu, Bilangan 11 ayat 21 dan 22. Apalagi di saat-saat sulit seperti ini, seringkali kita ini hanya berpikir pakai nalar, pakai logika. Yang tidak masuk di akal ya kita tinggalkan, tidak bisa kita terima, tidak bisa kita lakukan. Nih, Bilangan 11 ayat 21 dan 22. Musa mendapatkan mandat dari Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kurang lebih waktu itu Musa membawa 600.000 orang. Lalu Tuhan berfirman begini, Musa, di samping aku memberikan tiang awan dan tiang api melindungi umat Israel, aku juga berjanji akan memberikan makan 30 hari berturut-turut 1 bulan itu dengan daging. Ini ayatnya, tidak usah saya bacakan ya. Tuhan berjanji memberikan daging setiap hari
selama 30 hari untuk 600.000 orang. Waktu Musa mendengar ini, Musa tidak percaya. Loh, Musa kuwi sapa? Dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Saja bisa nggak percaya sama kuasa Tuhan. Lah apalagi kita cuma rakyat biasa. Musa tidak mempercayai Bapak Ibu dan Saudara bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan makan daging selama 30 hari berturut-turut. Memang tidak masuk di akal. Sekarang beginilah, di Surabaya ini ada sebuah perusahaan catering yang gedenya luar biasa. Mungkin karyawannya ribuan. Terus Anda tiba-tiba ngomong, Pak, Ibu, saya perlu makanan setiap hari disuplai untuk 600.000 orang setiap hari. Mungkin perusahaan ini akan senang sekali dapat order sebanyak itu. Hari pertama, kedua, sampai seminggu Bapak Ibu Saudara, kekuatannya hanya itu. Setelah itu balungi toklek kabeh Bapak Ibu Saudara, 600.000 orang. Apalagi di zaman dulu wis ora masuk di akal. Anda mau tahu bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan daripada umat Israel? Buka ayat 31-nya, Bilangan 11 ayat 31. Bilangan 11 masih pasal yang sama, ayat 31. Dihembuskanlah angin dari segala arah sehingga jutaan burung puyuh itu berterbangan dan jatuh dari langit. Tuhan punya cara, bahkan Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita apapun masalah dan persoalan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Amin. Yuk kita teruskan sedikit lagi. Kejadian 22 ayat 7. Kejadian 22 ayat yang ke-7. Kejadian 22 ayat ke-7. Setelah mereka sampai, semuanya dipersiapkan. Gantian sekarang Ishak sing takon, "Mbek papae, Pak, semuanya sudah siap. Tapi mana anak dombanya? Kok saya tidak melihat anak dombanya?" Waktu Ishak ngomong begitu sama papanya, papanya ngomong apa Bapak Ibu Saudara? Papanya ora iso ngomong. Sebab dia belum dapat pernyataan dari Tuhan. Papanya cuma mikir, "Nak, kowe ora ngerti. Sebentar lagi yang jadi korban itu kamu. Kamu yang mau dikorbankan." Tapi dene ora wani ngomong, Bapak Ibu Saudara. Coba kalau dia ngomong sama Ishak, oh Ishak langsung lari Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau dikorbankan? Yang mau dibakar, yang mau dimutilasi. Nah, waktu Abraham tetap dengar-dengaran taat dan melakukan perintah Tuhan, dia mulai mengikat daripada Ishak. Waktu Ishak tanya seperti itu, tiba-tiba dia mendapat hikmat dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ini dia. Dia ngomong sama anaknya, "Saud Abraham, Allah yang akan apa? Menyediakan anak domba untuk korban bakaran." Ini yang dikatakan Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Sekalipun Abraham belum melihat, tidak ada anak domba, belas tidak ada, yang ada cuma mereka berdua. Tetapi keluar kata-kata yang positif, yang Abraham katakan, "Tenanglah, Tuhan kita yang apa? Menyediakan." Ayat 10. Lompat langsung ayat 10. Setelah semuanya siap Bapak Ibu dan Saudara, ya, Ishak sudah di atas pembakaran, lalu Abraham mulai mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk apa? Untuk apa? Menyembelih. Sudah siap nih, pisau sudah ada untuk disembelih. Lalu sekarang ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Saud Abraham apa? Tadi kita buka ayat pertama, Abraham dengar belum ada korban, masihnya.
Abraham dengar dengar. Nah sekarang di saat genting, di saat Abraham akan membunuh anaknya, Abraham juga masih apa Bapak Ibu Saudara? Dengar-dengaran. Ini loh hebatnya. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Bisa saja kalau Abraham sedang putus asa Bapak Ibu dan Saudara, dia sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Abraham mungkin waktu itu kepahitan dengan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini kita pun sering kepahitan dengan Tuhan. Ada ayatnya Pak, ada. Wahyu pasal 8 ayat 11. Wahyu pasal 8 ayat 11. Kita akan bertemu dengan sebuah bintang yang namanya bintang Absintus. Karena sepertiga dari dunia ini airnya sudah menjadi pahit. Haleluya. Haleluya. Belum dijawab Tuhan, kita kadang-kadang kepahitan, marah dengan Tuhan. Padahal kita mau minta sesuatu, bukan mau mengorbankan loh. Lah kalau kita mengorbankan lebih berat lagi Bapak Ibu dan Saudara. Yuk kita kembali. Sekarang ayat-ayat terakhir, Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu bla bla dan bla. Garis bawahi engkau ternyata takut akan Tuhan. Waktu kita takut kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Tidak percaya, buka Mazmur 25 ayat 12. Orang yang takut kepada Tuhan akan ditunjukkan jalan hidup kita. Abraham lolos uji, tidak jadi membunuh anaknya. Ayat 13 yang terakhir. Ayat 13. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil belah dan belah. Akhirnya Tuhan menyediakan anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tapi sebelum Abraham menoleh ke belakang, belum ada anak domba. Pertanyaan saya, sebetulnya anak domba jantannya itu, pengganti Ishak itu sudah ada sejak tadi atau pas Abraham menoleh baru ada anak domba? Ayo. Anak dombanya sekali lagi sebetulnya sudah disediakan Tuhan waktu Abraham mulai naik, mulai sampai mau membunuh Ishak, atau tiba-tiba ada anak domba. Yang betul yang mana? Sudah ada atau belum ada? Sudah ada ya Bu ya. Alasannya karena Tuhan menyediakan, betul Tuhan menyediakan, dialah Yehova Jireh. Maksud saya betul Ibu ngomong dombanya sudah ada, tetapi Abraham tidak bisa melihat. Kenapa? Sebab Abraham sedang fokus kepada Ishak, sehingga dia tidak bisa melihat. Amin. Tapi anak dombanya sudah ada. Hari ini, pagi hari ini kita belum melihat mukjizat itu. Tetapi Tuhan sudah menyediakan solusinya untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Percaya dan yakinlah, bukan karena melihat, tetapi kita pistiu. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tutup Alkitab Anda. Puji nama Tuhan. Satu pelajaran yang penting untuk kita pagi hari ini. Dengan begitu banyaknya masalah dan permasalahan yang ada di seputar kehidupan kita, masih ditambah lagi dengan wabah pandemi corona yang belum terselesaikan sampai hari ini. Banyak orang berkata saat-saat ini adalah saat-saat yang menegangkan, saat-saat yang sulit, hidup tidak menentu dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak Tuhan,
sebagai hamba Tuhan, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, jawaban dari Tuhan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ayat itu berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakannya untuk kita semuanya. Yakinlah pagi hari ini Tuhan sudah menjawab, sebab Dia Allah Yehova Jireh. Dia sudah menyediakan pertolongannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran yang sudah hamba sampaikan kepada jemaat GBDI Sion Permai ini Tuhan. Kiranya firman ini memberkati setiap jemaat dan mengingatkan juga kepada hamba-Mu Tuhan untuk tetap senantiasa yakin dan percaya. Iman kami bukan karena iman melihat, tetapi karena iman percaya Tuhan. Ajar kepada kami untuk dengar-dengaran, untuk taat dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala senior yang kami kasihi Tuhan. Terus Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, sehingga Bapak dan Ibu Gembala boleh membawa jemaat ini untuk terus naik ke gunung-Mu yang kudus, menikmati setiap kebaikan-kebaikan dari Tuhan bersama dengan anak-anak-Nya Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Juga majelis diakan pengurus gereja ini Tuhan, ada kesatuan hati untuk visi dan misi yang terus mereka emban, sehingga lewat tempat ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Firman-Mu akan bekerja secara dahsyat, terjadi pertumbuhan rohani yang signifikan Tuhan, sehingga mereka kuat untuk tetap melangkah terus bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, lah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Mustahil bagimu kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami segenap jemaat GPD Sion Permai mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Christian dan tim MLC untuk gereja kita. Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita berjalan bukan karena keadaan, kondisi, ya, peperangan yang terjadi mungkin menggetarkan hati kita. Tetapi kita percaya bahwa ada perlindungan, penyertaan bagi anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sedikit pengumuman bisa ditampilkan jadwal ibadah di gereja kita, ibadah raya. Yang pertama Minggu jam 7 pagi sampai selesai. Ibadah wanita hari Selasa jam 4 sore sampai selesai. Doa puasa Kamis jam 9 pagi sampai selesai. Doa malam hari Jumat, perdana Jumat kemarin, jam 7 malam sampai setengah 8. Bagi jemaat Tuhan yang bisa sama-sama hadir, ya, ini ibadah doa malam ini lewat Zoom, ya. Nanti diumumkan di WA grup link untuk Zoom tiap hari Jumat, ya. Kemudian kaum muda, ibadah Sabtu, kaum muda dari jam 7 malam sampai selesai. Saya menghimbau kepada jemaat Tuhan, kita mau hadir sama-sama dalam Zoom doa malam, karena dalam doa malam kita mendoakan syafaat untuk Bapak Gembala, untuk jemaat yang sakit, mendoakan ibadah kita, supaya ibadah kita ada berkat-berkat rohani dari Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat tangan ke atas, berdoa kepada Tuhan, menerima berkat dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini dan melakukannya segala perintah yang disampaikan kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Seluruh damai sejahtera Allah akan limpah di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.